Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, habaib wal habaibah, khusus sahibul jawiyah Abina Haji Muhammad Awan Ukaya beserta keluarga dan seluruh karyawannya, dan juga kita semua yang hadir ahli istighosah malam Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal-amal kebaikan kita. Segala amal-amal kita adalah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kita orang-orang yang syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang disunahkan ketika mengangkat kedua tangan pada seketika sholat. Jadi ketika kita sholat, kita disunahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Sunat dalam sholat ada ma qabla, ada ma inda, dan ada ma ba'da. Aslinya sunat sholat ini banyak sekali. Ma qabla seperti yang kita ketahui, sebelum sholat disunahkan untuk azan. Setelah azan ada iqomat. Setelah iqomat nanti kita siap-siap, yaitu membaca surat An-Nas. Kenapa membaca surat An-Nas? Karena supaya kita dijauhkan dari godaan setan. Biasanya kalau kita mau sholat, kita kalau kurang penjagaan, nanti yang diingat bukan Allah, tapi ketika Allahu Akbar berubah menjadi Allahu Akbar. Jadi bukan ketemu Allah, malah ketemu tukang kredit, malah ketemu tukang sayur, mau masak apa nanti. Oleh karena itu ada suatu hikayat, orang kehilangan dompet, padahal di dalam dompet itu ada KTP, ada uang, ada SIM, kartu vaksin juga ada sekarang ya, karena kemana-mana bawa kartu vaksin. Dilalah hilang. Maka kalau kehilangan dompet, cari kiai, biasanya kiai setempat yang biasa. Pas nanya ke kiai, kata kiainya gampang, kamu sholat 100 rakaat, 2 rakaat baca suratnya kulhu saja. Insya Allah nanti gak lama ketemu tuh dompet kamu yang hilang. Akhirnya karena pengen ketemu, orang ini melaksanakan sholat sunat 100
rakaat. Baru 10 rakaat itu dibisikin sama setan. Dompet ente sebenarnya ada di atas jendela. Ente lupa di dapur atas jendela. Kata siapa? Kata setan. Karena setan nggak mau. Waduh, kalau 100 rakaat banyak nanti pahalanya. Kalau kita kan berpikirnya, gara-gara sholat saya dompet ketemu. Bukan. Itu karena bisikan setan yang udah nggak tahan lihat kita sholat terus. Kalau kita sudah 10 rakaat terus ada yang bisikin, inget nih, beneran tadi nih pulang dari pasar, di atas jendela, beres assalamualaikum, ambil tuh, beneran ada, sholat lagi nggak sampai 100 rakaat? Wah, ini kalah sama setan ini ya. Emang kemauan setan kayak gitu supaya nggak sampai 100 rakaat. Keburu ingat. Setan udah, enggak. Bahaya nih kalau terusin di 100 rakaat. Udahlah, kasih tahu aja deh 10 rakaat kasih tahu. Tuh, di atas jendela. Gitu. Makanya baca dulu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu termasuk sunat sebelum sholat. Selanjutnya ada ma'indah. Ma'indah ini dimulai dari takbiratul ihram. Termasuk melafazkan niat, itu sunnah. Melafazkan niat itu sunnah. Karena kemarin sudah pernah kita bahas yang wajib itu niat di dalam hati. Yang dilafazkan usolli fardhu dhuhri itu sunnah. Ada orang mengatakan ngapain pakai usolli? Kan dari rumah udah niat sholat. Itu baru niat. Dari rumah itu belum masuk ma'indah. Karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau masih di rumah belum niat. Coba sekarang ibu udah niat dari rumah. Di tengah jalan, Kang Haji di sini, Kang Haji Awan membagikan uang sedekah 2 juta per orang atau per kakak. Kira-kira jadi ke masjid apa belok dulu ke jauh ya? Belok dulu. Padahal niat dari rumah mau sholat. Sebelum ke masjid di sana tuh di depan pintu ada apa itu? Bagi-bagi duit 2 juta per orang. Yakin mau sholat dulu apa mau antri dulu? Antri. Itu karena baru mau. Belum tentu sholat. Maka niat itu adalah ketika takbiratul ihram. Lafaz itu hanya sunnah. Lafaz ini sunnah. Tapi walaupun sunnah, ini membantu liusa'id, untuk membantu yang ada di dalam hati. Contoh, ada orang jualan ikan. Kalau di kampung saya jualan ikan itu hebat jualannya. Mahiji madua mati rumah obat mati. Itu kenapa diucapin? Supaya nggak lupa. Dan yang kedua, supaya meyakinkan kepada pembeli. Bisa aja yang jual itu nggak usah disebutin. Kita percaya nggak tuh? Udah ngerabuknya seenaknya ikannya kan? Lempar-lempar. Kalau di dalam hati ada kemungkinan, udah berapa ya tadi? Karena nggak disebutin, karena pikirannya kemana-mana. Tapi kalau pikirannya itu bisa tenang karena diucapkan. Contoh, 1, 2, 3, dan diucapkan di dalam hatinya pun diucapkan, maka pikiran akan tenang. Kalau dalam hati saja, pikirannya nanti kemana-mana. Kalau tidak diucapkan, maka di sini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an,
bahwa wahikmuhu rabbul yadaini, dan hikmahnya mengangkat kedua tangan fi sholati, dalam sholat, kama qalahu Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, taqdimuhu ta'ala haitsu jam'un baina i'tiqadil qalbi wa nutqil lisani al-mutarjimu anhu wa amalul arkan. Nah ini kata Imam Syafi'i bahwa mengangkat kedua tangan ini menjadi sunat dikarenakan adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan yang bagaimana? Pengagungan yang bisa menyatukan antara yang pertama adalah i'tiqadul qalbi, keyakinan hati. Hatinya yakin karena niat di dalam hati. Yang kedua, wanutqil lisan, diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, dilakukan dengan perbuatan mengangkat kedua tangan. Ini hikmahnya. Selanjutnya, wakila al-isyaratu ila rabbil hijabi bainal 'abdi wa baina rabbih. Ini adalah suatu isyarat untuk kita semua bahwa dengan mengangkat kedua tangan ila rabbil hijabi, untuk membuka, untuk mengangkat hijab-hijab, penghalang-penghalang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya kita pasrah. Coba kalau Bapak lihat orang yang ditangkap polisi, angkat tangan tuh. Aduh, pasrah udah. Ampun. Kita juga ketika sholat pasrah tuh kepada Allah. Ampun. Udah. Ketika udah Allahu Akbar, udah kita sholat. Maka ada orang mengatakan, kalau sebelum sholat ngapain niat dulu, katanya gitu. Bukan hanya niat, kita mau nyanyi lagu Indonesia Raya sebelum niat boleh, mau makan boleh, mau minum boleh, tapi kalau sudah takbir Allahu Akbar haram. Takbiratul ihram. Ihram di sini haram kita melakukan apa-apa yang tadi dihalalkan. Jadi kalau nyanyi lagu Indonesia Raya saja boleh, masa niat dilafazkan tidak boleh. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Allah, untuk meyakinkan hati, untuk memantapkan hati. Itu maksudnya takbiratul ihram. Sunat takbiratul ihram. Bagaimana kalau ada orang yang tidak diangkat kedua tangannya? Tetap sah sholatnya. Karena sunnah. Hanya saja orang ini mungkin sudah kebanyakan pahala. Jadi nggak perlu lagi pahala kan. Tapi ini paling besar sekali. Jadi harus mengangkat kedua tangan. Ya. Ini mohon maaf, saya praktekkan sebentar. Saya izin berdiri. Jadi kalau mengangkat tangan, Ibu, ketika sudah siap posisi kita berdiri, karena kebanyakan sholat kita mampu untuk berdiri, maka nanti ketika takbir, ya, kalau bapak-bapak nanti tuh sejajar, nanti tangan itu seakan ditekuk karena akan menghadap kiblat. Kalau lempeng kayak gini kan nggak menghadap kiblat, tapi harus agak ditekuk seperti ini. Jadi Allahu Akbar bagi ibu-ibu, Allahu Akbar. Nah, ini telinga bawahnya. Nah, ini untuk apa nih? Nanti, nah ini seperti ini. Allahu Akbar. Ini yang paling tinggi pahalanya. Jadi ketika Allahu Akbar di sini, baru nanti ke bawah. Ada lagi Allahu Akbar. Ya. Kalau yang paling tinggi pahalanya Allahu Akbar. Ya. Atau kalau perempuan Allahu Akbar. Terus dari sini kemana? Sunat lagi diturunkan.
Jadi jangan Allahu Akbar ini terus ya. Disunat diturunkan. Ketika diturunkan, mohon maaf ini tangan kiri terlebih dahulu yang turun. Tuh. Kalau tangan kanan terlebih dahulu yang turun, nanti muter. Nanti muter. Mana nih? Salah. Nanti muter kayak gitu. Jadi tangan kiri terlebih dahulu. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Praktekkan biar bisa. Allahu Akbar. Turun. Yang paling bagus ketika turun, pergelangan tangan dipegang oleh jempol dan telunjuk. Pergelangan tangan. Di mana nyimpennya? Nyimpennya di bawah jantung atau hati sini, sebelah kiri. Agak sebelah kiri. Allahu Akbar. Orang yang mengatakan segini ya, salah. Orang lain kejeduk nanti. Di sini nih, di sini kan tempatnya hati. Di sini tempatnya hati. Agak sebelah kiri. Ada yang seperti ini, boleh. Mau seperti ini yang kedinginan, boleh, silahkan. Ya. Hanya saja saya belum pernah melihat yang Allahu Akbar sini gitu kan tangannya, enggak ya, sampai ngalangin. Tapi kalau masih seperti ini, masih di sini, itu masih boleh. Masih boleh. Atau masih di tengah ya boleh. Tapi yang paling bagus, yang paling besar pahalanya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Allahu Akbar. Langsung di sini. Allahu Akbar. Pegang sini. Nah, sama ya. Dipegang, yang ininya ke bawah semua. Jadi ini ada tuntunannya. Di mana meletakkannya? Di atas pusar. Ingat, pusar ini, nih kalau bisa untuk mengukurnya, ini kelingking, ya, dimasukin ke pusar seakan-akan lah ya. Biar nanti tangannya di atas pusar, di bawah dada. Jangan di atas dada. Nanti. Ya. Atau mungkin yang di bawah pusar sini. Bapak-bapak nggak usah takut, nggak akan terbang. Itu burung murainya udah paten itu. Perkututnya udah paten, nggak mungkin terbang. Di sini di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Di atas pusar, di bawah dada. Jadi jangan di bawah, kedinginan. Selanjutnya yang kedua, inda takbiratul ihrami yang pertama, wa inda ruku'i yang kedua ketika mau ruku. Ketika mau ruku, kan mau ruku ya, beres nih baca surat, mau ruku. Allahu Akbar. Ya, mau ruku. Sekarang setelah itu wa indal i'tidal. Jadi bangun dari ruku. Kan sedang ruku nih. Sami'allahu liman hamidah. Dah di sini ya. Baru ada dua versi. Yang paling bagus adalah di tempat yang tadi. Balik lagi. Biar tidak goyang. Kalau tidak ke sini, gak apa-apa. Ada lagi yang kedua sunnahnya. Sami'allahu liman hamidah. Simpen di sini. Tapi jangan digoyang-goyang. Kan ada tuh. Sami'allahu liman hamidah. Ya, lagi itu gini lagi kan. Nah ini udah berapa gerakan nih? 1, 2, 3, udah banyak. Jadi plek, ya diam nih. Plek ya. Jadi nggak boleh digoyang, tangannya nggak boleh goyang. Kalau digoyang batal karena lebih dari 3. Tuh. Selanjutnya yang terakhir, minat wa indal qiyami minat tasyahudil awali, yaitu berdiri setelah tasyahud awal. Seumpama ini kita sedang tasyahud awal, tahiyat
awal atau tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Sini lagi. Berarti setelah rokaat pertama dengan rokaat ketiga itu tidak disunahkan. Baru satu rokaat beres sujud mau berdiri rokaat kedua itu tidak disunahkan Allahu Akbar pakai diangkat tangannya. Malah kalau diangkat tangannya makruh. Ya. Jadi ngurangi pahala. Jadi yang boleh, yang sunat, yang nambah-nambah pahala itu hanya di 4 tempat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika mau iktidal Allahu Akbar, mau ruku. Atau ketika iktidal berdiri dari ruku Allahu Akbar. Dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Tasyahud awal itu rakaat kedua. Bagaimana kalau kita jadi makmum dan kita makmumnya makmum yang masbuk? Ketika makmumnya kita ketinggalan satu rakaat yang harusnya tadi imam yang kedua rakaat harus takbir, kita baru satu rakaat, kita ngikut imam. Harusnya kita 2 rakaat ngangkat tangan, tapi imam 3 rakaat, kita ikut imam. Gak boleh ngangkat tangan. Jadi kalau sudah berjamaah, ikut imam. Kalau sudah berjamaah, wajib ikut imam. Bagaimana kalau setelah selesai sholat berjamaahnya, kita masih kurang 2 rakaat, 3 rakaat, itu sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan imam. Boleh, bebas. Ya, kita tetap dapat pahala berjamaah. Jadi itu 4 tempat yang disunahkan mengangkat tangan dalam sholat. Selain itu nggak sunat mengangkat tangan di tempat-tempat yang selain yang 4 tadi. Jadi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Mungkin ada yang bingung kalau sudah 1 rakaat angkat tangan apa enggak ya? Nah sekarang sudah ada jawabannya. Jawabannya kalau yang disunahkan itu hanya pada 4 tempat. Selain itu tidak sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.